Yo guys, balik lagi sama gue Papa Trader. Jadi gue mau bahas soal Panin Group hari ini. Ada 5 Panin Group yang bakal gue bahas karena Panin Group ini belakangan ini naiknya dengan cukup signifikan. Dan kita para trader ini kayak FOMO ya, karena kita nggak punya barang. Takutnya ini di prank karena ini barang value investor sebenarnya, karena ini barangnya lambat banget. Yang bakal gue bahas hari ini tuh kayak ada PNLF, Panin Financial ya, terus PNBN, PNIN, lalu PANS. Kita lihat semua capnya ini bagus-bagus semua ya. Dan PNBS terakhir, yang ini kemarin hari Jumat baru mulai naik dengan signifikan dengan volume yang besar. Gue akan mulai dengan PNLF dulu. Gimana caranya kita supaya bisa masuk ke saham ini supaya kita nggak nyangkut aja gitu. Kalau kayak begini, gue sebagai trader ini lihatnya dia naiknya udah cukup tinggi banget ya secara weekly. Jadi kalau misalnya kita mau masuk gini tuh kita harus lihat dulu nih. Kalau di weekly-nya kita lihat ini atasnya udah hampir ketemu. Ini sebenarnya dia kemarin nih udah di resist di 400-an. Jadi misalnya kita mau masuk sekarang itu nggak rekomen. Di atas sini tuh udah supply area. Jadi kita tunggu dia retrace. Karena volume masih bagus, kita tunggu dia retrace. Retrace-nya sampai kemana nih? Sebenarnya support paling jauh ini di 274. 274 ini neckline double bottom-nya kalau kita lihat secara garis besar ya. Dan dia naiknya itu sebenarnya dia udah retrace sedikit di candle merah ini lalu naik terus gitu. Kita berharap dia nggak nyampe ke 274 lagi. Jadi gimana cara masuknya? Kalau kalian mau pakai support 274 dan kalian maunya tuh risk-nya itu cuman ya udah deh gue iseng deh ikut di Panin biar nggak FOMO gitu kan. Kalian hitung nih dari atas sekarang, misalnya dari harga sekarang kalian turun ke bawah. Nah ini ada 31,45 gitu. Dan kalian cuman berani masuknya itu rugi 100.000 lah, anggaplah di bawah sini baru kita buang gitu ya. Di bawah 270 kita buang di 268, 32,67%. Kita masuknya gimana? Kita langsung aja hitung. Kalau kalian maunya rugi 100.000 aja gitu biar ikut-ikutan aja, ya udah kita hitung aja nih 100.000 langsung aja dibagi 32,67%, sama dengan kita cuma boleh masuk 300.000 maksimal. Jadi kita langsung aja masuk HK besok 300.000 gitu. Kalau dia breakdown di 268 ya kita buang karena kita udah tahu kita bakal hilang 100.000 kalau main di sini gitu. Kalau dia naik ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya udah kita buang aja. Rugi 100.000, masuknya 300.000 maksimal. Tapi jika kalian mau mainnya kayak yang lebih kecil, time frame lebih kecil, kayak cuman trade aja. Nah, di sini kan juga ada support di 338. Jadi kita buat support baru di 338. Misalnya di sini ya. Lalu kita hitung dari atas ke bawah nih berapa. Misalnya kita hitungannya HK ya, kita nggak mau nunggu di support. Nah, di sini 336. Anggaplah sampai di bawah 328 baru kita cut loss 16,36. Dan kita mau ruginya itu cuman 100.000 lagi. Kita hitung lagi 100.000 dibagi 16,36% sama dengan 600.000. Kita boleh masukin 600.000 dan kita cut lossnya di bawah 330 yaitu di 328. Jadi kita boleh masuk 600.000 sebanyak itu maksimal ya. Kalau mau ruginya 100.000, oke? Ini bisa kemana gue nggak tahu. Kalau Panin ini bisa kemana ya mainnya ya. Tapi kalau gue masuk ke saham gini gue selalu hitungnya begitu aja. Daripada FOMO yaudah gue ikutan deh masuk 600.000. Pokoknya di bawah 328 gue cut loss. Jadi supaya kalian yang FOMO ini bisa terobati lah, minimal punya barang gitu. Jadi bisa ikutan happy cuan. Lalu berikutnya gue bahas PNBN. PNBN ini juga naiknya bagus ya. Di bawah sini sebenarnya support yang kuat ini. Dia breakoutnya di sini di 1230. Sampai 1250 ya, anggap 1250 aja biar angkanya cantik. Oke, secara weekly dia udah break tinggi, udah buat new high, kayak ini all time high ya. Jadi kalau udah all time high gini biasanya saham itu akan terkoreksi. Dan kalau all time high gini kita langsung hitung aja atasnya itu di uptrend channelnya begini. Nah ini jelas ya, dia emang kena resisten di atas ini. Jadi lebih baik kalau mau masuk PNBN ini gimana? Kalau gue tarik di supportnya, kita cari aja support yang terdekat di 1.500 inilah ya. Kita pakai ini yang kemarin dia breakout, ada candle merah dan sempat retrace 1.500. Kita pakai ini sebagai support, oke? Jadi kalau mau masuk di deket-deket 1.500 lebih enak. Kalau dia di 1.600 ke bawah juga udah oke. Anggaplah kalian belinya tuh di 1.600 ya. Jadi misalnya di sini di 1.600 kita masuk. Kita cut loss kalau di bawah 1.445. Ini risk rewardnya ada kehitung ya. Ya begini. Jadi ada 1:1 kira-kira. Kalau dia turun di bawah 1.445 kita cut loss, oke? Turunnya ini ada 9% dan ini 9,68% ya. Dan ini kalau kita masuknya di 1.600 ya, ingat ya bukan HK. Kalau kita masuknya di 1.600, kita hitung sampai 1.445 itu udah 9,68%. Lalu kita hitung lagi, kembali kita hitung lagi.
tetap harus ngitung. Kita ngitung terlalu resikonya. Oke, kita mau hilang 100.000 lagi. Kalau kita masuknya di 1.600. Kalau nggak nyampe 1.600 gimana? Ya udah, berarti kalian nggak dapat barangnya. Kalau kalian hak ke atas, berarti kalian hitungnya bukan 9,68 lagi. Kita hitung lagi 100.000. Kita mau hilangnya di 9,68%. Kalian boleh masuk 1 juta. Itu kalau posisi di 1.600 ya. Lebih dari 1.600 hitungnya harus beda lagi karena ini udah naik entry point-nya. Dan ini kan sekarang di resisten juga, jadi jangan terlalu dikejar juga ya. Sabar aja. Volumenya bagus ya. Jadi panen grup ini mungkin minggu depan bisa main lagi karena dia lagi hot-hotnya ya. Beritanya apa? Kalau dilihat dari berita-berita katanya mau bagi dividen jumbo, tapi di mana kita masih belum dikasih tahu. Masih ada belum kepastian, itu cuman rumor aja. Lalu berikutnya PNIN, kita lihat PNIN juga begini. Jadi dia udah break double bottomnya dan ini masih lebih oke karena naiknya nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi double bottomnya di 900 sampai 910. Anggap kita mau main PNIN. Lalu kalau misalnya di sini kita cari di 900, anggap kita ambil di 900 ya. Kita mau makan PNIN di 900, lalu kita cut loss di bawah 935. Anggaplah gitu. Kita selalu cari resikonya dulu. Nah, kalau kita masuknya di 900, anggaplah kita ambil takut nggak dapat barang di 920. Kita cut loss di 935. Ada lagi 9,24% resikonya. Kenapa gue taruh di 925? Karena ini candle paling tinggi. Volumenya, lihat nih volumenya tinggi sekali, mengalahkan volume-volume yang lain. Jadi ini di bawahnya ini, 850 ini bisa dijadikan support. Lalu gue turunin 3 tick sampai 935 sebagai titik cut loss-nya. Oke, ini juga 924. Misalnya kalian mau masuk, ya udah sampai rugi 100.000 aja. Dari 920 sampai ke 835. 9,24%. 100.000 lagi dibagi 9,24%. Sama dengan kalian juga boleh masuk cuma 1 juta, 1 juta aja. Kalau kalian masuk di 920, misalnya kalian mau ruginya, ya udah gue bisa deh tahan sampai 1 juta, ya udah kalian bagi aja 1 jutanya, jangan 100.000-nya, dibagi 9,28%. Berarti kalian boleh masuk 10,7 juta gitu, tinggal diganti aja. Lalu berikutnya, ini support-supportnya gue gambarin ya, kira-kira di sini. Jadi kalau kalian, menurut kalian tuh supportnya itu cukup untuk kalian dan resiko kalian bisa terima, kalian bisa pakai support ini. Kalau kalian nggak bisa, lalu kalian mau buat support baru, misalnya di bawah sini, ya terserah. Anggaplah kalian sukanya di supportnya yang di bawah, jauhan dikit, swingnya lebih panjang gitu kan, ya terserah kalian. Tapi kalau gue lebih suka yang deket karena nggak jauh-jauh amat biar ruginya nggak terlalu dalam. Lalu gue mau bahas lagi ini PANS ya, ini juga panin grup, ini panin sekuritas ya. Kalau dilihat ini dia udah tembus juga nih ya resistennya di sini 1.500 supaya angkanya cantik, 1.500 aja. Oke, sekarang dia bergeraknya di atas 1.500 karena kemarin break daily-nya. Lihat ini volume besar, tinggi. Ada seller, jadi ada jarum atas, ini biasa karena baru breakout. Kalau misalnya dia retrace ke 1.500, kita makan. Anggaplah kita buat trading plan-nya begitu. 1.500 kita makan. Takut 1.500 nggak dapat, kita naikin dikit sampai 1.520 misalnya gitu ya. Lalu kita mau cut loss di candle merah sebelumnya di bawah. Sampai 1.420 kita baru cut loss. Ini ada 6,58% dan anggaplah bisa sampai ke 1.700 berikutnya. Jadi ada 6,58%. Selalu yang dilihat itu yang merah. Yang hijau kita belum pasti akan profit. Yang kita pasti adalah kita masuk barang itu pasti loss duluan. Itu pasti gitu. Jadi maka itu kita selalu batasi resiko kita yang bisa kita resikokan gitu ya. Kita batasi. Ini ada 6,6%. Jadi misalnya kita mau rugi, ya udah di PANS karena dia baru breakout. Gue berani deh 500.000 hilang nggak apa-apa. Anggap begitu 500.000 kita bagi 6,6%. Jadi kita boleh masuk 7,5 juta di sini. Di harga 1.520, bukan di harga sekarang. Kalau di harga sekarang kalian HK di 1.600, berarti kalian bakal resikokan 11,25%. Jadi kalian harus hitungnya itu di 500.000 dibagi 11,25%. Kalian boleh masuknya cuma 4 juta. Supaya kalau dia cut loss di bawah tetap 500.000, 4.400.000. Jadi penjelasan gue lumayan jelas ya. Kalau gue sih lebih suka deket-deket support aja, jadi bisa masuk agak banyak. Jadi kalau cut loss ya tetap sama tapi porsinya lebih besar jadinya. Lalu next terakhir PNBS. Nah PNBS ini paling volatile ya harusnya ya. Tahun lalu sempat hype, lalu sekarang dia udah breakout ya, breakout di 80-nya ini. Sebenarnya ini kan yang lama, dia udah breakout lagi. Di bawah ini juga ada, di sekitaran sini, di 70. Jadi PNBS ini kalau kalian pakai 80 sebagai entry, misalnya 80 sebagai entry, lalu cut loss-nya di mana? Ini kita bisa lihat di hourly supaya cari deket, nggak kelihatan juga. 15 menit, nggak kelihatan juga. Ini breakout-nya emang kenceng ya. Berarti kita bisa pakai, anggaplah 76 nih. Kita pakai 76 karena ada di sana. Kenapa gue pakai 76? Nah,
di 15 menitnya, di 1 jamnya kita lihat 15 menitnya ini dia breakout dengan volume yang besar. Jadi bawahnya kita pakai 76. Oke, 76 sebagai supportnya. Jadi ini masuknya di mana? Kalau kita masuk di 80, anggaplah sekarang harga 86, lalu kita masuk di 80. 80 masuk, jebret, kita cut loss kalau di bawah 74. Anggaplah 2 tick di bawah support yang kita udah gambar ya. Lalu atasnya kita pakai sampai ke, anggaplah bisa ke sampai 98. Lalu di bawahnya ini ada 7,5%. Karena PNBS ini volatile, jadi misalnya gua nggak mau lah kalau 500.000. Ini volatile dan ini saham gorengan gitu kan, crispy kriuk. Jadi lebih baik gua 100.000 aja deh hilangnya. 7,5%. Ya udah 100.000 kita bagi 7,5%. Berarti kita bisa masuk 1 juta. 1,3 juta di harga 80. Kalau kita masuk dekat 80, kita bisa masuk 1,3 juta. Itu kira-kira ya. Oke, jadi ini analisa teknikal Panin Group ya. Jadi emang ini buat kita FOMO dengan chart yang begini. Hampir semua chartnya itu volumenya besar-besar semua. Ini bakal rame menurut gua. Tapi yang di dekat-dekat resistance tetap hati-hati. Kalian harus lihat lagi resistannya di mana, dan kalian lihat chart kalian sendiri. Kira-kira kalian bisa nggak ikutin untuk di panen ini. Kalau kalian nggak bisa ikutin, jangan FOMO juga. Ya udah tinggalin aja. Nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Yang udah di resisten tetap hati-hati, kecilin porsi kalian. Yang masih di deket-deket support mungkin kalian bisa masuk agak besar dan kalian kecilkan lagi resikonya. Kalau nggak kuat 100.000 ya 50.000 aja resikonya, nggak usah di 100.000. Kalau kalian yang main besar, kalian harus ingat resikonya ini bahaya karena semua yang naiknya kencang akan dibanting dengan kencang juga. Biasanya begitu. Oke, segini dulu. Besok marketnya itu mungkin akan merah ya. Ngelihat kemarin indeks Amerika merah begitu karena laporan inflasinya itu kurang bagus. Jadi siapkan cash kalian untuk bisa serok bawah dan belinya cicil aja. Kalau udah confirm uptrend baru bisa masuk semuanya. Oke, segini dulu. Thank you. See you. Bye.